Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Indonesia sehat. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang kedua ini Pak Guru akan melanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada pertemuan selanjutnya anak-anak sudah tahu bahwa Pancasila adalah ideologi. Nah, ideologi ini berakar pada kehidupan bangsa. Artinya, Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Nah, ideologi itu berarti ada dua sifatnya, ada ideologi yang terbuka, ada ideologi yang tertutup. Nah, keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian atau makna bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu dan setiap saat. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, sebagai ideologi Pancasila, sebagai ideologi yang bersifat terbuka ini, Pancasila memiliki beberapa sifat. Jadi Pancasila adalah ideologi terbuka yang sifatnya apa tadi? Sifatnya adalah yang pertama aktual, yang kedua dinamis, yang ketiga antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, silakan, apa itu arti aktual itu apa? Aktual itu kekinian. Dinamis artinya mudah berubah. Dinamis itu ada yang mengatakan mungkin fleksibel dan seterusnya. Silakan dicari artinya, bisa dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan anak-anak. Walaupun Pancasila itu tadi bersifat terbuka, namun keterbukaannya tidak sebegitu rupa. Artinya apa? Keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan beberapa hal. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Stabilitas negara kita harus diperhatikan. Jangan sampai keterbukaan ini membuat negara kita tidak stabil, sehingga akan terjadi berbagai kekacauan di berbagai daerah. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, maupun komunisme. Kita tahu semua bahwa nilai-nilai ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Bahkan ada yang sudah mengatakan bahwa ini jelas-jelas dilarang di Indonesia. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah mencegah berkembangnya paham liberal, paham individualis, paham yang berkembang di negara-negara barat ini jelas juga harus dihindari. Yang berikutnya atau yang keempat adalah larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Pandangan yang ekstrim itu yang ada yang mengatakan nyeleneh, yang aneh, yang berbeda, yang ingin menyendiri dan sebagainya, sehingga bisa membuat masyarakat itu tidak tenang. Kemudian yang berikutnya adalah penciptaan norma yang baru itu harus melalui kesepakatan. Artinya ketika ada aturan-aturan yang baru, peraturan yang baru, apakah itu undang-undang atau peraturan yang lainnya, itu harus disepakati betul-betul oleh
wakil rakyat, oleh rakyat, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi bahwa peraturan yang baru itu justru bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwa keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan banyak hal. Kita akan lanjutkan. Sebagai ideologi Pancasila ini, Pancasila mengandung beberapa nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bisa dibedakan menjadi 3. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nilai dasar yaitu nilai-nilai yang mendasar, yang bersifat universal atau umum, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai-nilai dasar ini itu ajeg atau tetap, tidak boleh dirubah. Karena apa? Kalau diubah akan kehilangan jati dirinya. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penjabaran dari nilai-nilai dasar itu kemudian disebut dengan nilai instrumental. Jadi, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah nilai instrumental. Dan ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya, yang tingkatannya ada 7 kalau nggak salah ya, di kelas 8 ya, silahkan diingat kembali. Nah, nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Artinya, Undang-Undang Dasar itu bisa diadakan perubahan atau amandemen. Demikian pula peraturan yang lain. Sehingga kalau masyarakat menghendaki ada keinginan atau aspirasi dari masyarakat, maka bisa diadakan perubahan. Selanjutnya, kita akan lihat nilai yang ketiga, yaitu nilai praksis, yaitu perwujudan atau realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Contoh, kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun. Kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, kebijakan pemerintah tentang tarif dasar listrik, kebijakan pemerintah tentang mungkin yang lainnya, ya masih banyak lagi. Contoh sekarang yang istilahnya PKPM itu yang pembatasan ya, dan seterusnya. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Selain Pancasila mengandung nilai-nilai yang tadi ada 3, Pancasila sebagai suatu ideologi juga memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik.
juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realitas. Apa sih dimensi idealisme? Yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Selanjutnya kita lihat dimensi yang kedua, dimensi normatif. Adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental itu harus diwujudkan dalam suatu kehidupan. Nah, ini dibutuhkan suatu tatanan atau norma. Dan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Ini dimensi normatif. Selanjutnya kita akan lihat dimensi yang terakhir, dimensi realitas, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itulah materi untuk pertemuan yang kedua. Selanjutnya kalian nanti akan mencoba mengerjakan ini, dan pada pertemuan yang kedua ini Pak Guru akan segera menggabung dengan materi pertemuan yang ketiga, ya, supaya tidak terlalu sebentar. Nah, tugasnya ini, silakan kalian cermati tugasnya, hanya mengulas atau kalian tulis kembali saja yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, kemudian di scan atau di foto lalu dimasukkan dikirim, diupload ke link yang sudah disediakan. Terima kasih. Kita akan lanjut dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa di channel PPKN. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masih ada yang ingat? Ada berapa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Oh ya, 3, betul, 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain.
Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini kalau tidak dilaksanakan atau diwujudkan dalam kehidupan, maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandang di bangsa ini tidak akan bermakna bagi negara tersebut. Oleh karena itu, agar Pancasila bermakna bagi negara, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti dalam lembaga negara, hukum, sistem demokrasi yang ada atau yang berlaku di Indonesia. Contohnya, lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga negara ini merupakan mencerminkan perwakilan dari rakyat Indonesia. Lembaga negara harus bisa bersinergi dengan lembaga negara yang lain. Contoh lain adalah pembentukan lembaga negara yang baru harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oh ya, anak-anak tentunya masih ingat bahwa dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan sebanyak 4 kali itu, ada lembaga-lembaga negara baru, yaitu DPD, MK, dan KY. Silakan anak nanti cari pasal yang berkaitan dengan lembaga negara tersebut. Selanjutnya, contoh lain dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yaitu bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, tentang hak asasi manusia ini nanti silakan anak baca dalam pasal 28 di Undang-Undang Dasar 45 mulai dari 28A sampai 28C. Selanjutnya kita akan lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan ini antara lain adalah demokrasi yang dikembangkan oleh negara Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Demokrasi yang tidak berdasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Ada yang tahu tentang makna dominasi mayoritas dan tirani minoritas? Silakan kalian bisa mencarinya di berbagai sumber. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah bersama. Nah, dalam bidang hukum, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang hukum itu diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga hukum-hukum yang berlaku tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini itulah materinya. Silakan untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas mandiri berikut. Kemudian jangan lupa tugas itu kalian tulis dalam buku tugas. Kemudian setelah selesai kalian foto hasilnya dan kirim ke guru kalian. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tugasnya. Silakan disimak baik-baik. Berkibarlah selalu bendera negeriku. Yang kedua ini. Indonesiaku, tunjukkan dirimu kepada dunia. Silakan dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa tadi setelah selesai difoto dan dikirim ke guru kalian melalui WA atau melalui media yang lain. Sampai berjumpa di channel berikutnya dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.